Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke eh, bagian membandingkan bilangan berpangkat. Masih dalam bab 1 bilangan berpangkat ya. Kita mulai saja yang nomor 1. Coba kita lihat di sini. Di situ diketahui bahwa 0 kurang dari A kurang dari B kurang dari C. Nah, berarti ini kan sebelah kiri itu kan pasti kecil, ya kan? Sebelah kanan itu pasti besar. Nah, kita diminta apa? Tuliskan urutan nilai bilangan berikut dari yang paling kecil. Yang paling kecil, berarti kalau misalkan kecil dikuadratkan kan tetap kecil kan? Ya. Berarti A kuadrat itu kurang dari B kuadrat kurang dari C kuadrat. Seperti itu. Kemudian yang B mengurutkan dari kecil dengan pangkat 3, memangkatkan 3 itu juga sama. A pangkat 3 kurang dari B pangkat 3 kurang dari C pangkat 3. Nah, ini nanti lain ceritanya. Lain ceritanya kalau nilainya adalah negatif. Ini kan kebetulan nilainya ini kan semua positif ini. Ya kan? Nilainya semua positif. Seperti itu. Gitu ya. Nilai benar ya, nilainya positif. Tapi ini kasusnya bilangan real atau pecahan ini. Coba ya. Sepertiga kurang dari setengah kurang dari 3/4. Nah, coba kita kuadratkan ya. 1/9 kurang dari 1/, apakah 1/4 kurang dari 9/16. Nah, kita lihat 1 dibagi 9 dibandingkan 1 dibagi 4. Ya benar ya. Berarti 4 kurang dari 9 benar, 16 kurang, oh ya benar. Benar. Berarti benar. Walaupun nanti bentuknya pecahan tapi tetap berlaku seperti ini karena dia bilangannya, yang penting ini kan antara 0 sampai dengan C itu adalah bilangan positif, tidak ada yang bilangan negatif. Seperti itu. Kemudian yang C. Nah, ini kalau yang C ini kebalikannya. Kalau ini kalau dalam bentuk seper ya, itu malah kebalikannya. Jadi 1/C kuadrat kurang dari 1/B kuadrat kurang dari 1/A kuadrat. Kan logikanya seperti ini. 1/1 dibagi kecil. Ya, misalkan ini kan di ujung sini ya. Ini kan kecil ya. Kecil, ini besar. 1 dibagi kecil ya. Itu pasti hasilnya besar. Ya kan? Tapi kalau sebaliknya, kalau ini 1/, besar, itu hasilnya apa? Kecil. Nah, berarti kalau kita mau mengurutkan dari yang paling kecil, ya udah tinggal dibalik. 1/C kuadrat kurang dari 1/B kuadrat kurang dari 1/A kuadrat. Seperti itu. Ya. Kemudian yang apa ini? Yang D ya. Yang D juga sama ya, 1/C pangkat 3 kurang dari 1/B kuadrat pangkat 3 kurang dari 1/A pangkat 3. Seperti ini. Kemudian, nah sekarang kompleksitasnya nambah ini. Yang nomor 2. Nah, di sini adalah 0 kurang dari A kurang dari 1 kurang dari B. Nah, berarti ini kan pecahan. Ya kan? Antara 0 sampai dengan 1 adalah pecahan positif kan? Nah, tuliskan urutan nilai bilangan berikut dari yang paling kecil. Nah, kita pakai sampel saja ya. Pakai sampel saja, misalkan ini setengah. Ini misalkan 2. Ya. Berarti otomatis kita bisa, misalkan A-nya sama dengan setengah, B-nya sama dengan 2. Kan sudah memenuhi persamaan ini, ya kan? Berarti otomatis kita bisa menghitung untuk nilai-nilai yang A kuadrat, A pangkat 3. Ini kan jelas setengah. Terus 1/4, 1/8. Ya kan? Kalau di sini yang permintaannya adalah urutan nilai bilangan berikut dari yang paling kecil. Nah, yang paling kecil berapa? Siapa? Nah, jelas yang paling kecil adalah ini. 1/8.
1/8 kurang dari 1/4 kurang dari 1/2. Kan seperti ini. Ini ya kan? 1, ini 2. Ini kalau kita samakan penyebutnya ya, jadinya kan kayak gini. Kurang dari ini per 8, 8, 8. 1, 8 bagi 4, 2. 8 bagi 4, 2 kali 1, 2. 8 bagi 2, 4. Nah, kan benar. Berarti urutannya adalah A pangkat 3 kurang dari A kuadrat kurang dari A. Selesai. Nah, kemudian yang B. Yang B adalah B, B kuadrat, B 3. B-nya saya ambil sampelnya 2 ya. Berarti 2,4,8. Berarti kalau kita mau mengurutkan, berarti dari yang terkecil adalah B kurang dari B kuadrat kurang dari B pangkat 3. Selesai. Itu ya. Kita sambung ke yang pertama, pertanyaan yang C. Nah, seperti ini. Tadi sudah diketahui ya bahwa hasil dari A itu kan A pangkat 3 kurang dari A kuadrat kurang dari A. Seperti ini. Nah, kemudian kita diminta ini. 1 per, atau gini aja deh. Ini saya save dulu ya. Ini nggak perlu. Sorry. Nah, saya pakai yang ini aja. Ini kan sudah ketemu kan? Berarti tinggal saya urutkan 1 per A, 1 per A kuadrat, 1 per A pangkat 3. A kuadratnya setengah. A-nya setengah. A kuadratnya 1/4. A pangkat 3-nya 1/8. Berarti sama dengan 1 per 1/2, 1 per 1/4, 1 per 1/8. Hasilnya kan 2,4,8. Dari yang terkecil ya. Kalau diminta mengurutkan dari yang terkecil, ya sudah, itu sudah urutannya. Ya. Jadi urutannya adalah dari yang terkecil adalah 1 per A, 1 per A kuadrat, 1 per A pangkat 3. Selesai. Kemudian yang D. Nah, tadi sampelnya apa? Sampelnya kan sudah disepakati ini 2. Berarti dari yang terkecil otomatis 1 per B, 1 per B kuadrat, 1 per B pangkat 3. Kan hasilnya ini B-nya udah dihitung ya, 248. Berarti 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8. Dari yang terkecil ya. Dari yang terkecil, aduh, Pak salah. Oh ya benar. Ini kan, kalau ini kan tadi kan pecahan ya, jadi pindah ke atas. Kalau ini kan bulat, ini 248. Jadi 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8. Dari yang terkecil kan jelas yang ini. Jadi kalau mengurutkan dari yang terkecil, yang ini adalah 1 per B pangkat 3, 1 per B kuadrat, 1 per B. Nah, selesai. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat. Kok yang keempat toh? Yang ketiga. Nah, ini negatif ini. Permasalahannya ini negatif ini. A kurang dari B kurang dari C kurang dari 0. Misalkan ini adalah min 3 kurang dari min 2 kurang dari min 1 kurang dari 0, ya kan? Berarti kalau kita kuadratkan, kalau kuadrat itu kan jadi min 3 kuadrat, min 2 kuadrat, min 1 kuadrat. Ini kan 9, ini 4, ini 1. Tuliskan urutan nilai bilangan berikut dari yang paling kecil. Yang paling kecil berarti C. Ya, ini kan C kurang dari B kurang dari A. Selesai. Kemudian yang B, nah ini tinggal dipangkatkan 3. Ini A, B, C pangkatkan 3. Min 3
pangkat 3, min 2 pangkat 3, min 1 pangkat 3. Ini min 27, min 8, min 1. Urutkan yang dari yang terkecil tetap sama. Ya, tetap sama, ya kan? Tetap sama, yaitu A kurang dari sebentar. Ini Pak Jul salah ini menuliskannya salah. Mestinya adalah urutkan dari yang paling terkecil adalah C kuadrat kurang dari B kuadrat kurang dari A kuadrat. Nah, kalau ini adalah A pangkat 3 kurang dari B pangkat 3 kurang dari C pangkat 3. Seperti ini. Nah, selanjutnya yang C. Yang C sudah ada hasilnya. 1 per A kuadrat, 1 per B kuadrat, 1 per C kuadrat. Tinggal masukkan ini. 1 per 9, 1 per 4, 1 per 1. Nah, ini kalau misalkan dijadikan penyebut berapa ini? 36 dibagi 9, 4. 36 dibagi 4 itu 9. Ini juga 36. Urutkan dari yang paling terkecil, ya. Urutkan dari yang paling terkecil, otomatis kan hasilnya adalah ini kan sudah terurut. Ini kecil, gede, paling gede ini. Berarti sama dengan 1 per A kuadrat, 1 per B kuadrat, 1 per C kuadrat. Kemudian yang D. Nah, 1 per A pangkat 3, A pangkat 3-nya ini. Ya. Ini kan A pangkat 3 dari B ini. Sebenarnya bisa kita langsung masukkan ya. Seperti ini kan tadi tinggal memasukkan 941. Kita masukkan ini aja. Min 1 per 27, min 1 per 8, min 1. Ya kan? Dari yang terkecil adalah ya ini paling kecil. 1 per 27 ya. 1 per A pangkat 3 kurang dari ini kan diminta urutan ya, kurang dari 1 per B pangkat 3 kurang dari 1 per C pangkat 3. Ini bisa ditulis seperti ini juga boleh ya, pakai koma juga boleh ya. Ini pakai koma boleh, pakai kurang dari. Nah, ini kan jelas menunjukkan lebih kecil ini. Seperti itu. Oke, gitu ya. Sebentar, saya cross check lagi ya. Oh, Pak Jul salah ini. Yang ini salah mungkin. Nah, ini kan nggak ada 1 ya. Ini kalau kita mau mengurutkan ya, itu kan nilainya antara min 1 sampai dengan 0. Iya kan? 1 per 8, misalkan ini dibagi 8 ya. 1 per 8 itu kan paling enggak ini seperempat ya. Ini setengah, ini seperempat. Nah, 1/8 itu di sini. Min 1 per 8. Kemudian ada min 1 per 27. Berarti katakanlah di sini. Nah, min 1 per 27. Nah, berarti yang terkecil benar, Pak Jul salah ya. Yang terkecil adalah ini karena ya dia yang sebelah kiri. Ingat materi koordinat ya, yang sebelah kiri min 1. Berarti min 1 itu siapa? 1 per C pangkat 3. Berarti yang paling kecil 1 per C pangkat 3 kurang dari 1 per B pangkat 3 kurang dari 1 per A pangkat 3. Selesai. Nah, ini udah benar. Gitu ya. Jadi tadi Pak Jul itu curiganya ini. Ini min 1 per 27 kan dekat dengan 0. Kemudian min 1 per 8 baru min 1. Gitu ya.
Kemudian yang nomor keempat, bandingkan bilangan berpangkat berikut, pilihlah mana yang lebih besar. Nah ini sebenarnya gampang ya untuk karena ini selisihnya kan cuma 1 ya. Bukan selisihnya 1 ya. Ini tinggal kalian kalikan aja. Contoh ya, 2 pangkat 3 banding 3 pangkat 2. Nah ini kan jelas 8, ini 9, berarti lebih dari 8 kurang dari 9. Atau bisa dikatakan 2 pangkat 3 kurang dari 3 pangkat 2. Seperti itu. Nah ini kalau nomor yang B, ini kalau kasus yang A itu kan angkanya kecil ya. Kalau yang B berarti 3 kali 3 pangkat 2 banding 2 pangkat 3. Nah ini kan bisa 3 kali 3 banding 22 kali 22 kali 22. Bagi 11 3, bagi 11 3, bagi 11 2, bagi 11 2. Iya kan? 9 banding 4 kali 22, 88. Ya kan? Berarti otomatis ini kurang dari, atau bisa kita katakan 33 pangkat 2 kurang dari 22 pangkat 3. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang 5, 1/3 banding 1/3 pangkat 2, yang ini pangkat 3. Nah ini kan sama dengan 1/8. Oh kok 1/8 toh? 1/27. Ya enggak? Banding 1/9. Sekarang kali silang. Nah berarti 1 kali 9, 1 kali 27. Ya kan? Ini bagi 9 1, bagi 9 3, 1 sama 3. Berarti 1 sama 3 besar mana? Besar 3 kan? Berarti kurang dari. Berarti ini kita bisa menuliskan bahwa 1/3 pangkat 3 kurang dari 1/3 pangkat 2. Selesai ini untuk yang A. Kemudian yang B, 1/22 pangkat 3 dibanding 1/33 pangkat 2. Masukkan saja 1/22 pangkat 3 banding 1/33 pangkat 2. Kali silang 33 pangkat 2 banding 22 pangkat 3. Kan gini. Kalikan saja. 33 kali 33 banding 22 kali 22 kali 22. Bagi 3. Bagi 11 3, bagi 11 3, bagi 11 2, bagi 11 2. 9 banding 4 kali 22 8. Nah berarti 9 kurang dari. Otomatis 1/22 pangkat 3 kurang dari 1/33 pangkat 2. Seperti ini. Ya benar ya. Ini kan cuma tinggal membalik ini ya. Sebenarnya membalik ini. Ini asal muasalnya itu hanya membalik bilangan yang 4B ini. Membalik itu maksudnya bagaimana? Membalik itu seperti ini. Saya contohkan ya. Aduh, udah penuh semua. Saya contohkan ya, 33 pangkat 2 dibanding 22 pangkat 3. Ini kan bisa per 1, ini per 1. Nah ini tukar tempat aja, ini ke sana, ini ke sini. Ya kan? Berarti sama dengan 1/22 pangkat 3 banding 1/33 pangkat 2. Apakah sama dengan soalnya yang B? Nah kan sama. Makanya jawaban 4B sama 5B itu pasti sama. Coba dilihat. Nah 9 kurang dari 88. Ini 9 kurang dari 88. Seperti itu. Oke gitu ya, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.